Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Biljuan dengan NIM 24003. Nama saya Nora Sapitri Huta Barat dengan NIM 24047. Nama saya Jihan Rahmadiani Harahap dengan NIM 24037. Nama saya Stella Alicia Marbun dengan NIM 24023. Nama saya Yosrukian Gilimbong dengan NIM 24019. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang hubungan rangkaian elektrik dan elektronika pada bidang transportasi. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang fungsi dan kegunaan listrik pada bidang transportasi. Kita bisa mengetahui bahwa listrik menjadi salah satu sumber energi pada kendaraan, seperti pengembangan motor listrik, pengembangan mobil listrik, bahkan kereta api listrik. Diikuti dengan banyaknya rangkaian listrik berupa sensor, kamera, dan perangkat lunak yang dapat meningkatkan efisiensi lalu lintas dan keselamatan. Kita dapat melihat contohnya pada manajemen lalu lintas yang mengatur aliran kendaraan yang menggunakan sensor sebagai pengumpul datanya. Dalam bidang transportasi, berbagai instrumen dan sistem memerlukan listrik untuk beroperasi seperti dalam sistem navigasi dan komunikasi. Alat navigasi seperti GPS serta sistem komunikasi antar kendaraan dan infrastruktur seperti V2X, Vehicle to Everything membutuhkan listrik. Sistem keselamatan, alat keselamatan seperti kamera pengawas atau CCTV, sensor parkir, sensor anti tabrakan, dan sistem pengereman darurat otomatis bekerja dengan tenaga listrik. Peralatan pengisian kendaraan listrik, stasiun pengisian kendaraan listrik atau EV Charging Station adalah salah satu instrumen yang bergantung pada pasokan listrik untuk mengisi keulang baterai kendaraan listrik. Lampu lalu lintas dan penerangan jalan, listrik diperlukan untuk pengoperasian lampu lalu lintas, penerangan jalan, dan tanda-tanda lalu lintas digital. Yang nomor 3 itu ada dampak penggunaan listrik terhadap konsumsi energi dan dampak lingkungan. Yang pertama, terhadap konsumsi energi. Penggunaan listrik dalam transportasi dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, namun juga berkontribusi pada peningkatan permintaan energi, terutama jika sumber energi listrik belum sepenuhnya bersih atau terbarukan. Perlu adanya sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan, seperti tenaga surya atau angin. Yang kedua itu dampak lingkungan, ada positif dan negatif. Yang positifnya itu kendaraan listrik mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara, terutama di kota-kota besar. Ini berkontribusi terhadap pengurangan pemanasan global. Nah, yang negatifnya itu penggunaan listrik yang berasal dari sumber energi fosil seperti pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dapat tetap menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan. Meskipun kendaraan listrik itu sendiri tidak menghasilkan emisi langsung. Yang keempat, kebutuhan listrik dalam sektor transportasi. Kebutuhan listrik dalam sektor transportasi semakin meningkat seiring dengan tren global menuju kendaraan ramah lingkungan dan sistem transportasi yang lebih efisien. Beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan listrik dalam sektor transportasi ini antara lain yang pertama, ada kendaraan listrik atau EV. Dengan semakin populernya kendaraan listrik, baik mobil pribadi, sepeda motor, dan bus listrik, kebutuhan listrik untuk pengisian daya juga meningkat. Kendaraan listrik yang bergantung pada baterai besar memerlukan pengisian daya secara teratur. Hal ini mempengaruhi kebutuhan akan jaringan stasiun pengisian listrik yang lebih luas dan kapasitas pembangkit listrik yang lebih besar. Yang kedua, ada stasiun pengisian listrik. Agar kendaraan listrik dapat beroperasi dengan optimal, infrastruktur pengisian daya menjadi sangat penting. Oleh karena itu, semakin banyak stasiun pengisian daya publik yang dibangun di berbagai tempat, seperti di pusat pembelanjaan, area perkantoran, dan area parkir umum. Ketersediaan dan aksesibilitas pengisian daya ini sangat mempengaruhi beberapa banyak kendaraan listrik yang dapat digunakan oleh masyarakat. Yang ketiga, ada transportasi massal.
seperti kereta api listrik dan bus listrik. Selain kendaraan pribadi, sektor transportasi massal juga mengalami peningkatan dalam penggunaan listrik. Contohnya, kereta api listrik dan bus listrik mulai digunakan di berbagai kota besar di seluruh dunia sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan transportasi berbahan bakar fosil. Sistem kereta api listrik dan bus listrik ini membutuhkan pasokan listrik yang stabil dan cukup besar. Oleh karena itu, jaringan listrik untuk mendukung transportasi massal ini harus diperkuat agar dapat memenuhi permintaan energi yang diperlukan. Yang keempat, ada jaringan listrik cerdas atau smart grid. Untuk mendukung kebutuhan listrik dalam sektor transportasi, teknologi smart grid atau jaringan listrik pintar semakin diperkenalkan. Smart grid ini dapat mengoptimalkan distribusi listrik secara efisien, mengatur beban listrik, serta mengurangi gangguan listrik pada sistem pasokan listrik. Ini menjadi sangat penting, terutama ketika permintaan listrik meningkat secara drastis, sehingga sistem distribusi listrik yang diperlukan untuk menghindari terjadinya blackout atau overload. Di bagian kelima, ada aspek keamanan dalam penggunaan listrik pada transportasi. Keamanan dalam penggunaan listrik dalam sektor transportasi itu sangat krusial untuk mencegah kecelakaan, kerusakan, dan juga risiko kebakaran. Ada beberapa aspek keamanan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan listrik di sektor transportasi. Antara lain, pertama, ada keamanan baterai kendaraan listrik, di mana baterai kendaraan listrik adalah komponen yang sangat vital dan berpotensi menimbulkan risiko, terutama jika terjadi kesalahan dalam pengisian daya ataupun kecelakaan yang melibatkan kendaraan tersebut. Nah, jika baterai tidak dirancang dengan sistem perlindungan yang tepat, seperti proteksi terhadap suhu yang berlebih, overcharging, atau kerusakan mekanis, ada potensi kebakaran atau bahkan ledakan. Nah, jadi oleh karena itu, baterai kendaraan listrik biasanya dilengkapi dengan sistem manajemen baterai atau bisa disingkat BSM. Kepanjangannya dari Battery Management System yang dirancang untuk mengontrol suhu, voltage, dan tingkat pengisian setiap sel baterai dan memantau kondisi baterai secara keseluruhan. Selanjutnya ada sistem pengisian daya yang aman. Nah, pengisian daya kendaraan ini juga memerlukan perhatian khusus terhadap aspek keamanannya. Misalnya, stasiun pengisian daya itu harus dilengkapi dengan berbagai sistem proteksi untuk memastikan proses pengisiannya berlangsung aman, seperti sistem pemutus sirkuit otomatis. Nah, jika terjadi hubungan pendek atau kegagalan sistem, untuk mencegah itu diperlukan sebuah sistem pengontrol arus yang dapat menyesuaikan pengisian sesuai dengan kapasitas dan kondisi baterai kendaraan. Pengisian daya ini di luar standar atau penggunaan kabel yang tidak sesuai dapat beresiko menyebabkan korsleting, kebakaran, atau kerusakan pada kendaraan dan perangkat pengisian. Selanjutnya, keamanan sistem listrik di infrastruktur transportasi. Infrastruktur seperti rel kereta api, bus listrik, dan sistem listrik di bandara juga memerlukan perhatian terhadap keamanannya. Misalnya, rel kereta api yang terhubung ke sistem tenaga listrik bertegangan tinggi itu harus dilengkapi juga dengan sistem isolasi yang baik untuk menghindari kontak langsung dengan kabel listrik. Selain itu, ada juga bus listrik yang mengoperasikan sistem listrik bertegangan tinggi yang di situ memerlukan sistem proteksi seperti saklar pemutus arus untuk memastikan bahwa pengemudi dan penumpang terlindungi jika terjadi gangguan pada sistem kelistrikan.